Selamat malam sobat-sobat budaya. Kali ini saya ingin membicarakan sedikit tentang keris berpamor meteor ya. Dalam konteks psikologi analitik ya, seperti yang dikembangkan oleh Carl Gustav Jung, interpretasi simbolis dari bersatunya benda angkasa meteor ya dengan besi bumi dianggap sebagai pandangan spiritualitas. Jung mengemukakan bahwa simbol-simbol yang muncul mencerminkan archetype atau pola dasar dalam pikiran manusia yang melekat di berbagai budaya dan tradisi. Maka dalam kerangka spiritualitas, interpretasi simbolis seperti ini merupakan pesan adanya kekuatan ilahi. Ya, jadi kekuatan alam semesta ini dianggap sebagai kekuatan ilahi, yaitu bersatunya benda angkasa meteor dengan besi bumi atau dari pasir pantai di bumi dianggap sebagai simbol transformasi, simbol adanya perubahan. Transformasi adalah proses atau perubahan yang signifikan dalam hal bentuk, sifat, karakteristik dari suatu entitas dalam keadaan yang demikian berubah menjadi keadaan yang lain. Maka dalam konteks sosial budaya, masyarakat mengalami perubahan dalam norma berpikir, nilai-nilainya, yaitu pada kepercayaan manunggaling kawula Gusti. Nah, sebenarnya perspektif ini memberikan pemahaman yang sama di semua belahan dunia, tidak di Jawa saja. Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Albert Schweitzer bahkan memperluas aliran pemikiran ini yang kemudian dikenal sebagai transcendentalisme. Ini baru abad 18. Jadi gagasan yang diutarakan seringkali dikaitkan dengan aliran pemikiran yang lebih luas lagi, yang dikenal dengan itu tadi, transcendentalisme. Aliran ini menekankan pentingnya pengalaman pribadi, hubungan dengan alam, dan pencarian makna spiritual di luar batas-batas kehidupan yang material. Mereka aktif di abad ke-18-19. Kemudian bahkan Albert Schweitzer itu di abad 20 ya. Nah, dalam gerakan mereka, gerakan transcendentalisme ini di Amerika ya, pada pertengahan hingga akhir abad 19 merupakan sesuatu yang sangat berkembang dengan karya-karya tulis ya di bidang teologi, filsafat, dan kemanusiaan. Nah, sementara itu teosofi yang lebih tua merupakan gerakan spiritual yang mencari pemahaman tentang kebenaran yang tersembunyi di balik berbagai agama dan tradisi spiritual yang kemudian teosofi berkembang. Teosofi kemudian mencakup berbagai gagasan termasuk pandangan tentang dimensi non-fisik dan entitas spiritual di luar bumi. Meskipun ya tidak selalu fokus pada gagasan yang konkret tentang ekstraterestrial, yaitu tentang benda-benda atau kehidupan di luar bumi, itu disebut ekstraterestrial. Nah, dalam teosofi bisa saja memiliki kesamaan dalam hal penjelajahan spiritualnya dan pemahaman tentang alam semesta yang lebih luas, walau keduanya tidak selalu berhubungan langsung. Pada tahun 1925 ya,
arkeolog yang bernama Howard Carter menemukan makam Tutankhamun, mumi ya di Mesir ya, yang tersembunyi secara terpencil dan hampir tidak terganggu oleh lembah raja-raja dekat Luxor Mesir. Artinya sangat murni ya. Salah satu temuan yang terkenal dalam makam itu adalah belati yang terbuat dari bahan yang diidentifikasikan sebagai besi meteorit atau iron meteorit. Belati tersebut memunculkan spekulasi dan minat besar bagi peneliti karena penggunaan bahan langka seperti iron meteorit pada zaman Mesir kuno menimbulkan pertanyaan, terutama tentang sumber dan penghargaan kebudayaannya. Mereka sudah mengenal tentang benda-benda dari langit, mengagumi, mempercayai. Nah, benda-benda langit seperti meteorit seringkali dianggap sebagai benda suci atau benda-benda yang berasal dari kekuatan supranatural dalam berbagai budaya kuno ya. Jadi di dalam budaya-budaya kuno itu sudah mulai dipercaya hal-hal yang dari luar angkasa, luar bumi ya, termasuk di Mesir kuno ya. Jadi temuan belati dari besi iron meteorit di makam Tutankhamun memberikan petunjuk menarik tentang kekayaan budaya dan pengetahuan tentang alam semesta pada peradaban Mesir kuno itu. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa bahan-bahan langka dan eksotis ternyata juga telah diperdagangkan atau dihargai oleh masyarakat kuno. Seperti kita tahu, di Majapahit sendiri itu terjadi perdagangan logam yang berasal dari Luwu, yang kemungkinan itulah menjadi pamor pada keris-keris Majapahit. Walaupun sebetulnya bahan-bahan itu bukan dari meteor, bukan dari atas. Nah, apa yang terjadi pada perkerisan kita sebetulnya sama. Bahkan di tahun 1900 keris dianggap mengandung titanium dan titanium dianggap dari bahan meteor yang kemudian disangsikan kebenarannya ya. Pada saat itu sains mempercayai titanium memiliki daya elektromagnetis yang sangat dahsyat, tetapi tidak membuktikannya bahwa titanium berasal dari luar angkasa. Nah itu ya. Nah, setelah kita kaulo perkerisan mulai berkenalan dengan iron meteorit, maka mulai terkuak bahwa meteor tidak mengandung titanium. Bisa dibaca spesifikasi dari setiap meteor yang Anda beli ya, misalnya beli di eBay, beli di website luar negeri ya. Nah, jadi percobaan dari Haryono Arumbinang tentang titanium dan meteor seolah terbantah ya. Namun kemudian justru diketahui titanium yang berada dalam sebelah keris adalah berasal dari pasir pantai. Ini justru penelitian terakhir dari teman kita Mas Joko Suryono, tesis doktoralnya di Institut Seni Rupa Indonesia di Surakarta ya. Maka dengan majunya perkerisan zaman sekarang, kita beruntung bahwa justru keris Kamardikan yang dibuat dengan bahan pamor iron meteorit ternyata tuahnya juga sangat bagus. Ini saya alami, banyak testimoni yang saya dapat dari para mereka yang menyimpan keris, dan keris-keris itu yang saya buat dari bahan iron meteorit. Keris sepuh tidak bisa dilacak dan dibuktikan berbahan meteor.
Berbeda dengan belati Tutankhamun yang memang iron meteorit utuh tanpa kena api pemanasan, ya, dibentuk belati, dipotong, ya, jadi tanpa penempaan, yang indikasi dari corak Whitman pattern statennya, ya, kemungkinan besar jenis Gibeon yang jatuh di Afrika. Di Jawa, kecuali setelah tahun 1740, di mana ada meteor jatuh di Prambanan, di Desa Klurak, yang sisa meteornya masih disimpan di Keraton Solo, ya. Dari sinilah baru muncul literasi tentang keris dengan meteor yang dikaitkan dengan filosofi manunggaling kawula Gusti. Jadi menurut saya, menyimpan keris dengan bahan iron meteorit lebih pasti. Dan kita tahu bahwa ini keris saya buat dari meteor, ya. Kemudian juga memiliki daya elektromagnetik dan gaib yang pasti, yang mungkin lebih benar, ya, dari sekedar kita terkena sugesti, ya, atau terkena perasaan-perasaan bahwa keris sepuh itu adalah keris yang dibuat dari meteorit. Kekuatan dari keris sepuh itu kemungkinan, kalau menurut saya, lebih pada masalah ritual. Nah, karena pengerjaan atau pembuatan keris zaman dulu dilakukan step by step dengan ritual. Maka kemasyhuran keris yang digolongkan nom-noman, ya, yaitu zaman-zaman Pakubuwono, Hamengkubuwono, itu masih bisa dimungkinkan bahwa keris itu pembuatannya memakai iron meteorit, karena abad 17-18 itu ada meteor yang jatuh di Prambanan tadi. Akhirnya perkerisan zaman Pakubuwana dan juga Hamengkubuwana menjadi puncak perkerisan setelah Majapahit dan Mataram Sultan Agung. Jadi demikian saya jelaskan bahwa keris Kamardikan dengan pamor iron meteorit lebih pasti. Saya kira Sobat Budaya bisa merenungkan, moga-moga bermanfaat apa yang saya utarakan ini. Salam budaya, terima kasih, rahayu, rahayu, rahayu.